Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Odidian Ferentina. Saya berasal dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penalaran dalam bahasa Indonesia, disusun oleh saya sendiri, Medi Odidian Ferentina, dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MAP. Pengertian penalaran deduktif. Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang telah disepakati yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Menurut Mundiri, penalaran deduktif adalah suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan, penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Cara-cara menarik kesimpulan. 1. Menarik kesimpulan secara langsung. Menarik kesimpulan secara langsung adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari satu premis. Premis yaitu posisi tempat menarik kesimpulan. Rumus menarik kesimpulan secara langsung yaitu semua S adalah P, premis. Sebagian P adalah S, simpulan. Contoh, semua manusia mempunyai nama. Itu adalah premis. Sebagian yang mempunyai nama adalah manusia. Itu adalah kesimpulannya. 2. Menarik kesimpulan secara tidak langsung. Untuk menarik kesimpulan secara tidak langsung diperlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum dan premis yang kedua adalah premis yang bersifat khusus. Contohnya yaitu, semua tumbuhan membutuhkan air. Itu adalah premis mayor. Genjer adalah tumbuhan. Premis itu adalah premis minor. Genjer membutuhkan air. Konklusi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi pernyataan dalam sebuah konklusi atau kesimpulan. Berdasarkan bentuknya, silogisme dibagi menjadi 5, yaitu A. Silogisme kategorial, B. Silogisme hipotetik, C. Silogisme alternatif, D. Silogisme dijungsutif. Silogisme ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu silogisme dijungsutif dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Yang kelima yaitu etimen. Pengertian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum. Penalaran induktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal khusus. Penalaran induktif juga dapat diartikan sebagai menarik satu kesimpulan yang bersifat umum atau khusus berdasarkan data yang teramati. Nilai keberadaan dalam penalaran induktif dapat bernilai benar atau salah. Penalaran induktif dapat dilakukan secara sederhana dengan mencoba-coba. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Jenis-jenis penalaran induktif. 1. Penalaran analogi. Penalaran analogi merupakan salah satu metode untuk bernalar dengan menggunakan analogi. Analogi adalah berbicara tentang sesuatu hal yang berlainan dan dua hal yang berlainan lalu dibandingkan. Penalaran analogi merupakan penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Berdasarkan persamaan kedua hal tersebut, dapat diambil kesimpulan. Dengan demikian, analogi dapat dimanfaatkan sebagai penjelasan atau sebagai dasar penalaran. Yang kedua yaitu generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus, menunjukkan kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Berikut ini macam-macam generalisasi yaitu 1. Generalisasi sempurna. Generalisasi adalah sebuah kejadian yang diselidiki sebagai dasar penyimpulan.
2. Generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna adalah penarikan kesimpulan berdasarkan sebagian fenomena yang hanya sejenis yang belum pernah diselidiki. 3. Hubungan sebab dan akibat atau klausal. Hubungan klausal atau sebab dan akibat merupakan suatu proses berpikir dengan bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat, kemudian bergerak menuju sebab-sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat tadi. Hubungan klausal juga dikenal dengan suatu keadaan atau kejadian yang menimbulkan kejadian yang lain. Salah nalar. Salah nalar merupakan gagasan atau pemikiran kesimpulan dengan sesaat atau keliru. Salah nalar tidak mengikuti tata cara pemikiran dengan tepat. Telaah atas kesalahan itu membantu menemukan logika yang tidak masuk akal dalam tulisan. Contohnya di bawah ini. Pada hari ini saya datang terlambat karena jalan macet. Saya memohon maaf tidak bisa mengikuti bimbel karena tidak ada waktu. Kalimat di atas merupakan kata-kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat selintas memang kalimat di atas tampak efektif karena mudah kita pahami. Akan tetapi, kalimat tersebut sebenarnya tidak efektif karena salah nalar. Pada kalimat 1, terdapat frasa jalan macet. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata macet berarti terhenti atau tidak lancar. Kata terhenti atau frasa tidak lancar hanya boleh mengikuti kata yang bermakna gerak, sedangkan kata jalan tidak mengandung makna gerak. Oleh karena itu, frasa jalan macet mengalami salah nalar, karena kata jalan pada konteks kalimat tersebut memang tidak pernah bergerak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran sendiri kemudian dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang telah disepakati yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum. Penalaran induktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal-hal yang khusus. Pada penalaran induktif sendiri kemudian dibagi lagi menjadi penalaran analogi, generalisasi, hubungan klausal, dan salah nalar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.